Bagaimana, sudah lihat materi ini, Nak? Bisa lihat materi ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada kompetensi dasar 3.9, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi masuknya di sini, Nak, yang termasuk dalam kategori bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, kita lanjut. Sebelum lebih jauh membahas materi ini, maka terlebih dahulu saya paparkan dulu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, mengenal kubus dan menuliskan unsur-unsurnya. Yang kedua, menghitung luas permukaan kubus. Yang ketiga, menghitung volume kubus. Kemudian yang keempat, mengenal balok dan menuliskan unsur-unsurnya. Yang kelima, menghitung luas balok. Yang keenam, menghitung volume balok. Yang ketujuh, mengenal prisma dan menuliskan unsur-unsurnya. Yang kedelapan, menghitung luas permukaan prisma. Yang kesembilan, menghitung volume prisma. Yang kesepuluh, mengenal limas dan menuliskan unsur-unsurnya. Yang ke-11 menghitung luas permukaan limas, dan yang terakhir menghitung volume limas. Jadi masuknya setelah kita mempelajari materi ini, maka kalian atau peserta didik diharapkan mampu menghitung yang ke-12 ini, ya. Mengenal, jadi di sini masing-masing ada 12 keseluruhan yang ingin dicapai. Namun sebelumnya pada pertemuan kali ini kita lebih fokus dulu pada mengenal kubus sampai pada menghitung volume kubus tersebut. Oke, baik. Kita masuk pada bagaimana mengenal kubus. Jadi kubus ini, Nak, adalah suatu bangun ruang sisi datar di mana bangun dasarnya adalah persegi. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi sebagaimana pada pembahasan materi sebelumnya, ketika kalian SD dan kelas 7 yang lalu, Anda dipaparkan materi atau diberikan materi tentang persegi, kemudian persegi panjang, ya, dan bangun-bangun lain. Nah, baik, yang pertama kita mengenal dulu unsur-unsurnya kubus, ya. Jadi unsur kubus yang pertama adalah titik sudut. Yang mana yang dikatakan titik sudutnya, ya? Nah, di mana titik sudut itu adalah pertemuan dari berupa garis. Jadi kalau di sini karena dia bangun ruang, maka pertemuan titik sudut itu minimal 3 titik, 3 garis. Nah, seperti ini, Nak, ya. Jadi ini sisi AB di sini bertemu dengan sisi EA. Kemudian bertemu lagi dengan sisi DA. Dari EA, DA, AB bertemu di titik A. Makanya di sini dikatakan titik sudut A. Ya. Kemudian ini pertemuan antara AB, BC, dan FB bertemu di salah satu titik terpusat di B. Makanya di sini namanya titik B. Nah, kemudian sama dengan C, arahnya seperti itu, ya. Ini pertemuan BC, GC, DC. Bertemu di sini membentuk titik C. Nah, kemudian ini juga titik G, titik H, titik F, dan titik E. Jadi jumlah keseluruhan titik sudut pada kubus yaitu titik A, titik B,
titik C, titik D, titik F, titik G, titik H, dan titik E. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 buah titik sudut. Sampai di sini sudah paham? Paham. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Bagaimana dengan sisinya? Rusuknya. Ya. Jadi rusuk itu berbentuk. Jadi kalau kita dalam biologi itu rusuk sebenarnya adalah tulang. Ya. Ya, jadi tulang. Misalnya rusuk AB, rusuk BC, rusuk AD, perhatikan baik-baik dulu rusuk DC. Jadi namanya ini pemberian nama. Kalau tadi itu adalah pemberian nama titik sudut. Nah, sekarang kita masuk pemberian nama rusuk. Ya. Jadi di mana rusuk ini terbagi rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk atas. Yang mana dikatakan rusuk alas? Ini alasnya kubus, ya. Ini persegi ABCD, ya. Terbentuk dari persegi ABCD. Jadi rusuknya mulai dari AB, BC, DC, AD. Ini adalah rusuk alas. Kemudian yang mana rusuk tegak? Berarti dia yang tegak-tegak naik. Rusuk CG, rusuk BF, rusuk AE, rusuk DH. Ya. Jadi ada juga 4, ya. AE, BF, CG, DH atau HD boleh. Sudah paham ya? Kemudian yang mana rusuk atas? Rusuk bagian atas. Yang ini EF, EH, FG, HG atau EGH boleh. HG atau GH boleh. Jadi ini termasuk adalah rusuk atas. Paham sampai di sini? Paham? Masuk? Oke, baik kalau begitu kita lanjut. Lanjut kita masuk pada sisi kubus atau sisi ini biasa dikatakan bidang, ya. Jadi bidang kubus. Nah, ada berapa bidang kubus? Coba lihat. Nah, coba perhatikan dulu baik-baik, Nah, yang mana dikatakan sisi? Nah, di mana ini kubus? Dia terbentuk dari 6 persegi, ya. Ada 6 persegi. Coba lihat baik-baik. Ini sisi bawah. Ini lihat sisi bawah. Kemudian ini sisi depan. Nah, coba perhatikan baik-baik dulu. Ini sisi kanan. Nah, pernah lihat dos karton atau karton? Pernah lihat, Pernah. Ya. Nah, coba perhatikan itu baik-baik, dos, Kalau misalnya ada di rumahmu sekarang, bisa Anda lihat, praktekkan bahwa oh ternyata ini yang dikatakan sisi adalah ini. Ya, ini sisi bawahnya. Jadi sisi bawah karton, kemudian ini sisi kanannya yang sebelah kanan, kemudian ini sisi kiri. Jadi masuknya sisi itu yang bisa yang dinding, boleh dikatakan dindingnya, ya. Kalau rumahmu ya ini dalam kehidupan sehari-hari boleh dilihat itu rumahmu. Dinding depan, kemudian lantai bawahnya yang kamu injak-injak itu adalah sisi, Paham? Coba perhatikan baik-baik rumahmu. Kemudian balkonnya di atas, itu adalah sisi atas. Ya. Dinding untuk lebih ininya, mungkin kamu berada di sebuah kamar sekarang. Ya. Jadi coba hitung dinding kamarmu. Dinding sebelah kanan, dinding sebelah kiri, di depanmu dengan di bawahmu, kemudian lantainya, dan balkonnya di atas. Itu adalah ilustrasi dari sisi. Paham? Kubus. Iya. Jadi yang kamu injak sekarang merupakan sisi bawah. Yang kamu injak sekarang, itu sisi bawahnya. Kemudian dinding bagian belakangmu, dinding bagian samping kirimu, dinding bagian samping kananmu. Jadi ada berapa semua? Coba hitung. Ya,
dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanan, kemudian palpon, kemudian di bawah ada berapa? 5, Bu. Ada 6 ya? Coba hitung baik-baik. Ya, Bu. Iya, ada 6 ya. Sisi atas, sisi bawah 2, sisi kiri, sisi kanan 4. Ya, dinding kirimu, dinding kananmu 2 juga. Sisi atas ya lantai bawahmu, kemudian palpon 2 jadi 4. Ya. Nah, Ya, Bu. iya, ada 6 semua ya. Ya, itu adalah perwujudan nyata ya tentang sisi kubus. Nah, walaupun rumahmu berbentuk balok ya, tapi sebenarnya balok itu adalah kalau dia dipotong sedikit maka dia akan membentuk kubus. Jadi itu salah satu ilustrasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kubus. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh mencari yang mana kamarmu atau rumahmu sekarang ya. Nah, tapi untuk lebih mempersempit lagi supaya lebih paham kamarmu ya, supaya lebih paham itu kamarmu. Nah, Anda sudah menoleh-noleh tadi bahwa ternyata oh ini sisi. Kemudian yang ruas-ruas itu itu yang dikatakan rusuk tadi, ruas-ruasnya naik ya. Atau boleh saya katakan ruasnya itu adalah ketika bapakmu bangun rumah itu adalah tulang bukan tulang maksud saya adalah besinya. Ya? Ya, besi Oh, itu iya, itu yang dikatakan rusuk. Paham maksud saya, Nak? Ya, Bu. Ya, jadi itu tadi ada 8 rusuknya ya. Ya, tadi itu ada 8 rusuknya. Ada berapa semua? Sorry, ada 12 semua tadi ya rusuknya. Sorry ya. Nah, jadi ada 12 rusuknya tadi itu merupakan besi ya. Kemudian setelah sisi, mengenal sisi, ada apa lagi setelah sisi? Ada diagonal. Nah, apa yang dikatakan diagonal? Ya, pada pertemuan pada saat Anda belajar di kelas 7 atau di SD, sudah diperkenalkan yang mana itu diagonal, adalah sebuah garis yang membagi 2 bangun atau membagi 2 sisi, ya, yang membagi 2 sisi sama banyak, akan tetapi garis itu dibentuk oleh titik sudut yang berhadapan. Ya, titik sudut yang berhadapan. Misalnya saya buat lagi nih karena sudah terbuat, saya naik dulu. Nah, ini misalnya, ya. Ini titik A, saya hubungkan ke titik C. Ya, misalnya saya buat ini dari garis dari A ke C. Itulah yang dikatakan dengan diagonal, garis diagonal. Dia membagi bangun sama banyak, ini sisi sama banyak, membagi sisi sama banyak, tapi dia terbentuk dari kedua titik sudut yang berhadapan. Paham maksud saya? Paham, Nak? Halo? Ya, misalnya contoh A ke C, kemudian B ke D. Nah, karena cuma membagi 2 sisi sama banyak, makanya dikatakan diagonal sisi. Yang mana lagi yang termasuk diagonal sisi? Misalnya sisi belakang. Sisi belakang B ke E. Ya, B ke E, ya. Nah, ini Nak. B ke E. Kemudian A ke F boleh ya? Ya. Paham? Jadi lebih konkret juga bisa kamu lihat di kamarmu itu. Lantainya di bawah. Sudut-sudutnya yang berhadapan itu yang dibuat garis membagi 2. Coba perhatikan dulu. Dinding atau lantaimu atau boleh palponnya di atas. Nah, dibuat dari sudut yang berhadapan. Sudah paham? Sudah? Sudah lihat? Bu. Oh, kalau begitu, saya perjelas lagi. Jadi, diagonal sisi ada 12. Nah, misalnya A ke C, kemudian B ke D, E ke G,
H ke F, A ke F, B ke E, C ke H. Kemudian D ke G, A ke H, D ke E, B ke G, dan C ke F. Itu semua adalah diagonal sisi. Jadi ada 12. Atau biasa dikatakan dengan diagonal bidang atau bidang diagonal. Ya, diagonal bidang pada kubus. Jadi kalau diagonal bidang berarti dia diagonal sisi. Paham sampai di sini tentang diagonal sisi? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Bagaimana diagonal ruang? Jadi diagonal ruang ini mirip dengan diagonal sisi. Sama-sama membagi dua bangun, akan tetapi ini melewati ruang. Kalau tadi cuma sisinya. Kalau ini ruang yang dia tembus. Misalnya saya kasih contoh. B ke H. Jadi dia melewati ruang. Nah, kalau tadi cuma sisi yang dia bagi dua. Sekarang yang dia bagi dua adalah ruangan. Bisa Anda lihat ya, sudut kamarmu di atas ke bawah. Kalau tadi cuma menembus sisi, kalau tadi menembus ruang. Sudah paham? Nah, coba menoleh ke atas, bisa bagian atasmu kalau sudah di ini nak. Sudah paham? Oke, kalau begitu. Jadi diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang, di mana diagonal ruang kubus tersebut berpotongan di tengah-tengah kubus. Nah, seperti ini, B ke H, E ke C, ya. Ya, Bu. Nah, ada berapa banyak diagonal ruang? Bisa juga dari A ke G, itu juga menembus ruang. H ke B, karena kalau saya bilang BH nanti tertawa lagi, nanti diingat, oh BH-nya mamaku. Ya. A ke B, kemudian ke E juga menembus ruang. D ke F, D ke menembus ruang. Jadi itu yang dikatakan dengan diagonal ruang. Jadi ada 4. Beda tadi dengan diagonal sisi ada 12. Jadi ada lebih banyak. Sudah paham? Paham sampai di sini? Ya, Bu. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Kita masuk lagi. Ternyata dia tidak mau tershare. Tunggu dulu, nak. Saya share kembali lagi. Tadi kita sudah masuk pada diagonal ruang, sekarang kita masuk pada bidang diagonal. Ya. Nah, yang mana dikatakan bidang diagonal? Masih diagonal ruang. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya. Yang terakhir yang ke-6 ya. Saya perbesar dulu. Nah, yang mana dikatakan bidang diagonal, berarti dia akan membentuk sebuah sisi ya. Sebuah jadi yang dikatakan bidang diagonal, bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus. Jadi dia melalui diagonal ruang ya. Nah, bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang dan terdapat 6 buah bidang diagonal kubus. Yang mana itu? Dia membentuk suatu sisi ya, di mana sisinya itu nanti membentuk persegi panjang, yaitu AC, B. A, C, B, D. Jadi membentuk sebuah sisi. Tapi sisi yang terbentuk adalah persegi panjang, bukan persegi. Kemudian BDHF. BDHF. Kemudian CDEF. CDEF. Ya. Kemudian ADGF. ADGF.
Jadi untuk lebih jelasnya ini nak, supaya lebih paham lagi, ambil itu dos. Kan bisa nanti mau bentuk-bentuk itu. Kalau kamarmu kan terkadang bingung, tapi kalau misalnya dos Indomie atau dos-dos yang lain ya, nah, itu bisa kamu praktekkan nak ya. Ya, jadi nanti ada di sesi evaluasi itu ada nanti soalnya ya. Untuk lebih jelas untuk praktek di rumah. Yang mana yang dimaksud bidan diagonal itu, ya? Sampai di sini paham? Ishak, kenapa dimatikan kameranya Ishak? Di mana Ishak? Ishak, masih monitor Ishak? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu kubus? Nah, kubus itu adalah suatu bangun ruang yang terbentuk dari 6 persegi yang kongruen. Artinya kongruen ini nak sama besar. Nah, sama besar dari sisi ukuran, ya. Nah, kemudian dari segi model, ya. Dia memiliki ukuran dan model yang sama. Jadi 6 persegi yang kongruen. Nah, atau bahan dasarnya kubus ini adalah persegi. Terbentuk dari bahan dasar persegi sebanyak 6. Dirangkai terbentuklah sebuah kubus. Paham sampai di sini? Atau sampai di sini ada pertanyaan, nak? Iya, Bu. Ada pertanyaan, Baso? Asti? Ishak? Ada, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung luas dari kubus ini? Ya. Nah, cara menghitung luasnya, ya, karena kubus ini memiliki 6 sisi, ya, yang berbentuk persegi, maka kita ingat kembali apa luas dari persegi, ya. Nah, untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Tunggu dulu ya, nak ya. Nah, baik. Nah, karena luas persegi itu sisi kali sisi, maka karena ada 6 sisi dari kubus, maka kita kalikan 6 di sini. Jadi 6 kali luas persegi. Di mana luas persegi ini adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi sama saja sisi berpangkat 2. Sisi berpangkat 2. Di sini untuk luas dari kubus tadi 6 kali sisi 2. Pangkat 2. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh. Ayo amati. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk, ya, panjang rusuk 3 cm. Tentukan luas kubus tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah panjangnya rusuk yaitu 3 cm. Ya. Nah, saya simbol S di sini, panjang rusuk itu S sama dengan 3 cm. Kemudian apa yang ditanyakan? Nah, ditanyakan adalah luasnya kubus. Nah, luas kubus kita pasang rumus 6 kali sisi pangkat 2. S-nya di sini diganti dengan 3. Ya. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. Nah, fokus dulu, nak. Tolong fokus dulu. Iya, 3 kali 3 sama dengan 9. 6 kali 9, 54.
Ya. 54. Jadi luas kubus tersebut 54 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Ya, jadi volume itu merupakan isi dari bangun ruang. Ya, artinya berapa isinya kira-kira? Ya. Nah, bangun ruang tersebut, ya, volume itu merupakan isi dari bangun ruang tersebut, maka otomatis dia berhubungan alas dan tinggi. Nah, kalau misalnya bangun ruang ingin diisi sesuatu, maka kita perhatikan berapa alasnya. Kuatkah alas itu menampung, misalnya kalau dia diisi beras atau diisi air, ya? Nah, misalnya luas alasnya apa rumusnya, ya? Kalau kita ingin mengisi misalnya kubus ini, misalnya jadi tempat berasmu di rumah berbentuk kubus, nah, mau diisi beras, luas alasnya diperhatikan berapa luasnya. Nah, kalau dia berbentuk persegi alasnya, maka kita lihat rumus dari luas alas persegi, berarti sisi kali sisi. Kemudian tingginya, tinggi itu adalah sisi tegak. Karena dia adalah kubus, berarti keseluruhan rusuk-rusuknya sama panjang. Paham ya? Paham, Nak? Paham. Oke. Paham. Sehingga di sini ini luas alas rumusnya sisi kali sisi. Ya. Untuk menentukan luas alas perseginya, alasnya. Jadi sisi kali sisi, kemudian tingginya juga adalah sisi. S juga. Nah, rusuk maksud saya. Nah, sehingga ini kalau dikalikan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sehingga di sini sisi kali sisi kali sisi sama saja sisi pangkat sisi pangkat 3. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Paham. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh ya. Oh, tidak mau lagi tershare. Tunggu dulu, Nah. Saya stop dulu, baru saya keluar lagi. Oke, saya share kembali. Oke. Kita masuk pada, ayo. Nah, sekarang kita ayo amati dulu bagaimana cara menghitung volume dari kubus. Tentukan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 3 cm. Ya. Nah, diketahui S-nya sama dengan 3 cm. Kemudian ditanyakan volumenya, ya. Jadi S itu adalah simbol dari panjang rusuk, Nah, ya. Nah, volume kubus kita ganti dengan rumusnya sisi berpangkat 3. Nah, S ini diganti lagi dengan 3. Ya. Sorry, terjadi kesalahan. Saya ada stop share dulu ya. Ya. Nah, sehingga di sini, Nak, sisi berpangkat 3 sama dengan 3 kali 3, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 ya. 9 kali 3 sama dengan 20. Iya, 27 cm. Oke, baik. Nah, jadi kita setelah selesai, sampai di sini paham ya? Paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, ini ada 3 nomor, ya.
Jadi di sini sebenarnya ada perintah soal ya. Terus saya lupa kasih masuk. Ya, jadi jawablah di bawah ini dengan singkat dan jelas. Ini dulu. Lalu besar. Oke, ya. Jawablah soal di bawah ini dengan singkat dan jelas. Yang pertama, gambarlah sebuah kubus dengan titik sudutnya. Dengan titik sudutnya harus berbeda dari contoh. Jadi masuknya ini karena saya contohkan tadi titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H, kamu bisa ganti dengan nama titik sudut yang lain. Paham? Paham, Nak? Kubus dengan titik sudutnya harus berbeda dari contoh. Kemudian, paham Bu. Paham ya? Kemudian tentukan nama titik sudutnya, nama sisinya, nama rusuknya, nama diagonal ruang, nama diagonal sisi, dan nama dari bidang diagonal kubus tersebut. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Paham ya? Oke. Yang kedua, tentukan luas kubus yang memiliki panjang sisi 7 cm. Dan yang ketiga, tentukan volume kubus yang memiliki panjang sisi 7 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Oke, dengan selesainya ini maka selesailah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak yang ikut berpartisipasi hari ini. Semoga kalian sehat semua dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Lid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.